Setelah pada video sebelumnya kita menyeting datum yaitu grid dan level, sekarang kita akan mempelajari tentang wall atau dinding. Nah, untuk membuat wall kita harus bekerja pada level 0 atau level dasar dulu. Kalau misalnya nanti kita denahnya denah lantai 2, ya berarti menyesuaikan, bisa di level satunya nanti kita bikin denah lagi di atasnya begitu. Nah, karena ini adalah satu lantai, maka kita bekerjanya di level 0 karena dimulai dari titik 00 atau level terendah begitu. Setelah kita berada pada level 0, kelihatan grid-grid yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk Revit, settingan dinding itu dibuat di awal. Settingan semuanya yang mau kita gambar itu dilakukan di awal. Termasuk dinding saat ini ya. Untuk membuat dinding, kita bisa pilih di arsitektur, kemudian wall. Diklik wallnya, lalu kemudian pada properties akan muncul pilihan macam-macam dinding yang sudah jadi bawaan dari si Revit. Nah, hanya saja bawaan dari Revit itu tidak ada yang sesuai dengan yang biasa dipakai di Indonesia. Maka yang harus kita lakukan adalah editing dari tipe dinding ini. Mau pilih yang mana aja sebenarnya bisa. Cuman dalam hal ini coba saya yang 300 ya, yang 300 ini. Nah, kemudian setelah kita pilih basic wall-nya, terus kemudian klik di edit type. Di edit type maka kita menemukan kotak box ya. Kita akan menemukan dialog box seperti ini. Terus kemudian kita klik yang duplicate untuk menduplikasi dari si tipe dinding yang ini, agar tipe dinding yang ini tidak hilang, tapi kita juga punya tipe dinding yang baru. Duplicate, terus kemudian kita kasih nama aja, misalnya dinding 150 mili, karena biasanya kalau di Indonesia kan makainya yang dinding 150 mili. Oke. Terus kemudian di strukturnya ini kita edit juga, diedit. Nah, di assembly-nya ini kita akan menemukan seperti ini di bagian function. Nah, kalau misalnya di dinding Indonesia itu kan lapisan dari dinding itu terdiri dari dindingnya sendiri, terus kemudian ada spesi ya, ada spesi atau mortar, kemudian yang paling luar, lapisan paling luar adalah cat begitu kan. Nah, kita bisa tambahkan, kalau di sini ada struktur ya, struktur 1. Nah, kita bisa tambahkan lagi dengan mengklik insert nih ya. Terus kemudian klik lagi, insert lagi, terus kemudian sampai 5 lapis, sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, si karbon dari ini menandakan bahwa yang di bagian dalam karbon dari ini adalah struktur intinya. Sedangkan untuk finishingnya kita bisa keluarkan ini dari karbon dari dengan cara, kalau yang ini struktur atas bisa kita up, terus kemudian yang struktur bawah bisa kita down. Nah, jadi sisakan 3 di sini, terus kemudian yang di sini kita ganti dengan finish 1, yang sini kita ganti dengan finish 2. Nah, seperti itu. Finish 1 ini kita anggap aja lah misalnya itu adalah cat ya. Cat itu misalnya thicknessnya kita mau bikin 2 cm misalnya, atau 1,5 cm misalnya ya. Berarti kan itu 15 mili. Nah, ini adalah 15 mili. Yang finish juga 2 juga sama 15 mili. Terus kemudian dindingnya misalnya si bataknya itu misalnya tebalnya adalah 11 ya, 11. Nah, 11 ditambah 3 ya, 11 ya, 11 ditambah 3, bukan 11, berarti 110. Oh, berarti ini bukan 110, 100. Nah, 100 itu berarti 10 cm misalnya si tebalnya bata. Terus kemudian spesinya atau mortarnya berarti di sini 1 atau 10 ya. Di sini juga 10. Nah, karena kan si finishingnya ini 1,5 cm. Jadi dia 15 mili, yang ini 1 cm 10 mili. Nah, terus kemudian ini adalah ketebalan si
masing-masing struktur tadi. Nah, kita selanjutnya masuk ke materialnya. Kalau finishing itu kan biasanya cat, maka kita pilih di sini pine. Kalau masuk di material browser kita ketik aja pine ya. Nah, terus pilih yang mana bebas, misalnya ini deh, pine white lining. Terus kemudian use rendernya ini dicentang, terus kemudian kita apply. Oke. Nah, di assembly-nya ini juga bisa kita lihat previewnya, bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini jadinya, ada lapisan 5 gitu ya. Terus kemudian yang bawah juga finishing 2. Ini kan di sini tulisannya konkret, maka kelihatan nih di sini ada konkretnya. Nah, ini kalau finishing 2 ini kan sama cat juga nih sama finishing yang pertama. Ini kita bisa copy aja nih. Ini kita bisa blok, kita copy aja. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, maka sudah ke copy juga si materialnya cat warna putih. Ini cat warna putihnya. Atau di sini bisa kita ganti deh, ini kan ketebalan ya, misalnya ya si catnya ya, ini yang kita ganti 10, yang mortarnya kita ganti 15 misalnya, begitu ya, biar kelihatan lebih. Nah, ini sih bisa bisa disesuaikan. Terus yang kedua, ini adalah mortar ya, atau campuran semen, kita pakainya konkret di sini. Konkret, ini tetap sama use render, terus kemudian apply OK. Yang ini juga bisa kita copy ke struktur yang ketiga. Nah, ini kan kok spesi juga. Nah, sedangkan yang paling tengah ini kan adalah bata. Nah, bata ini, nah, pilih yang break common. Oke. Ininya di use render dulu, terus kemudian apply dan kemudian oke. Nah, maka si dinding kita bentukannya seperti ini layernya. Nah, kemudian ini bisa kita oke. Nah, ini kita apply dan kemudian oke. Maka si dinding basicnya itu akan berubah di propertiesnya sudah seperti ini. Setelah kita setting di basic wallnya tentang ukuran dan lapisan dindingnya, kita lihat ke bawahnya ya. Kita lihat ke bawahnya, buat di sini di base constraint-nya itu adalah level 0, terus kemudian base offset-nya itu adalah 0, terus kemudian di top constraint-nya itu adalah level 1, terus kemudian di top offset-nya itu adalah 3500 buatnya. Nah, ikut ini ya. Jadi ini level 0, base offsetnya 0, terus kemudian top levelnya itu level 1, terus top offsetnya itu 3500. Kemudian kita apply. Oke. Baiklah, langsung kita buat garis dinding yang kita mau buat. Seperti ini. Nah, ketika sudah semua, kita bisa escape dan kemudian kita bisa lihat di gambar rumah ini 3D-nya, bentuk 3 dimensinya. Maka kita akan dapatkan dinding rumah kita dengan ukuran 4x4 pada level 0 dan pada ketinggian atasnya pada level 1. Kalau kita masuk ke shot, dilihat di sini dinding kita sudah benar dari titik 0 ke level 1. Begitu. Demikian untuk pembuatan dinding